Selamat malam, pemirsa. Anda menyaksikan debat penangkapan penyidik KPK Novel Baswedan awal Mei lalu kembali membuka luka lama antara KPK dan Polri. Luka yang belum kering, kembali basah dan menuai banyak pro dan kontra. Apakah ini merupakan kelanjutan dari kisruh KPK dan Polri yang tak berujung? Kami akan bahasnya pada debat malam hari ini. Tapi sebelumnya kita simak terlebih dahulu informasi berikut ini. Sebelum kita mulai perdebatan malam hari ini, saya ingin mengetahui informasi terkini dulu, Mas Haris. Dikatakan tadi mulai dilakukan ya pengajuan pra-peradilan. Apa perkembangan terkini terhadap kasus ini? Tadi teman-teman kuasa hukum Novel Baswedan sudah mendaftarkan di pengadilan negeri untuk mengajukan pra-peradilan terkait dengan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan. Penggeledahan dan juga penyitaan. Betul. Boleh tahu ini apa saja yang disita? Katanya juga cukup menuai pro dan kontra ya. Mulai dari barang-barang yang tidak relevan dengan kasusnya. Ada modem merek Telkomsel. Mungkin ini caranya polisi mengiklankan Telkomsel ya. Lalu ada CD antivirus, buku coaching skill development program KPK, majalah Tempo, ada 2 edisi. Akta pemberian hak tanggungan. Lalu ada tanda terima denda 3 lembar. Oke, intinya fotokopi izin mendirikan bangunan. Intinya Jaka Sembung bawa golok. Nggak nyambung. Belakangnya nggak nyambung loh gitu ya. Oke, Pak Agus, kenapa hal-hal tersebut yang disita, barang-barang tersebut nggak nyambung katanya tadi? Ya, itu haknya dari setiap masyarakat apabila berhadapan dengan polisi. Tentunya ada upaya-upaya bagaimana tindakan polisi bagi mereka yang terkena dampak kurang menguntungkan pasti dianggap salah, dianggap kriminalisasi. Saudara saya tercinta ini katakan nggak nyambung, sah-sah saja. Tapi kita akan lihat nanti pada saat proses pelaksanaan semua yang sedang kami lakukan ini, itu semua akan diuji di pengadilan. Ya, mudah-mudahan forum ini bukan menjadi pengadil. Ya, biarkanlah proses pengadilan nanti yang akan menentukan apa yang dilakukan langkah Polri itu benar atau salah. Ya, kemudian sebelum saya lanjutkan, saya juga menanggapi Mbak Anggi tadi katakan seolah membuka luka lama. Ini kayak sebuah lagu, ya kan? Lagu percintaan, jadi orang disakiti hatinya luka lama. Kemudian yang kedua, konflik KPK Polri. Ya, itu tidak ada dua hal itu. Ya sebetulnya. Hanya ya hebat-hebatnya teman-teman media ini membuat istilah menganalogkan segala sesuatu seolah-olah itu ada. Oke, kalau memang tidak ada, jadi apa sesungguhnya yang terjadi? Ya memang ini proses biasa. Seorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana diproses oleh polisi. Ya, tadi Novel juga katakan, saya menghormati proses hukum, tapi kenapa dipanggil tidak mau, kan gitu. Harusnya kan dijalani. Ya. Mas Haris, dipanggil tidak mau. Jadi ini kan proses hukum biasa kalau menurut polisi, tapi juga Novel dipanggil tidak mau. Gini, saya mau menafsirkannya apa yang disebut oleh Pak Agus itu adalah normatif. Memang kalau dalam aturannya di aturan perundang-undangan itu disebutkan dan Novel ada di garda terdepan menurut saya untuk menjalani proses ini. Saya mulai dengan soal pemanggilan. Novel 2 kali dipanggil, 2 kali dia menjawab. Ya kan, 2 kali dia memberitahu bahwa dia sedang dalam tugas. Jadi ketika ada panggilan yang ketiga, yang juga panggilannya itu kalau bisa saya bilang suratnya adalah sudah expired, itu terlalu berlebihan juga kalau sampai nangkap paksa, datang ke rumah jam 12 malam, dipersilahkan duduk, diperlakukan sebagai tamu, tapi justru penyidik yang dapat tugas untuk melakukan penangkapan itu sampai ngikut ke kamarnya Novel. Menurut KUHAP itu sudah diatur secara jelas. Saya bikin dengan gampangnya aja Pak Agus ya, bahwa dalam KUHAP itu selama kooperatif, selama tidak menunjukkan bahwa orang yang akan ditangkap itu akan mengulangi kejahatannya, merusak barang buktinya, atau tidak sedang melakukan kejahatan, maka penyidik juga harus menghormati. Nah itu semua itu soal penangkapan.
tahan dulu, kita minta dulu tanggapannya. Ya. Kenapa? Katanya surat penangkapannya expired dan juga penangkapannya berlebihan jam 1 Ya. malam itu. Iya Mbak, tunggu dulu. Yang dikatakan Bang Haris tadi normatif betul. Sepanjang orang dipanggil punya alasan yang sah, itu bisa tidak memenuhi panggilan. Dari 2 panggilan itu, yang pertama alasannya tugas. Ya. Yang kedua, mungkin ya selalu kita dengar, yang selalu disampaikan, dilarang oleh pimpinan KPK. Nah, undang-undang mana yang mengizinkan kedua hal ini gitu loh. Kita sudah patokannya undang-undang, ada batasan waktunya, ada tenggang waktunya kita panggil. Nah, seharusnya tugas seperti apa yang tidak bisa ditinggalkan oleh seorang novel? Apakah satu kasus ditangani hanya oleh novel sendiri, tidak ada timnya? Berarti hebat sekali Bapak itu kan gitu. Pasti ada timnya, dan dia sepanjang dia menyatakan bahwa saya akan tunduk pada proses hukum, saya akan ikuti, seharusnya tidak harus 2 kali karena dia mengerti hukum. Oke, Nah, karena gitu. tidak datang 2 kali dipanggil dengan alasan yang tidak diatur oleh undang-undang katanya. Ya, kemudian ini Mbak Anggi mungkin yang dikatakan Bang Haris tadi expired gitu ya, surat perintah penangkapan mungkin itu ya. Dalam undang-undangnya memang surat perintah penangkapan itu berlaku 1 kali 24 jam. Oke. Ya, begitu selesai dinyatakan orang ini ditahan atau tidak, pada saat itulah keluar muncul surat perintah penahanan. Makanya surat perintah penangkapannya sekitar bulan akhir April, penahanannya tanggal 1 Mei. Harus jam 1 malam tadi katanya, emang harus jam 1 malam. 1 kali 24 jam. Memang surat perintah penangkapan itu hanya untuk 1 kali 24 jam. Nah, ini penafsiran untuk 1 kali 24 jam Pak Agus, tapi Ya. surat ini keluar tanggal 20 April. betul. Kalau 1 kali 24 jam itu artinya sampai tanggal 25 April. Penangkapan dilakukan pada tanggal 1 Mei. 1 Mei, betul. Jadi penangkapan tersebut harus dianggap sebagai sebuah tindakan yang ilegal. Ya, itu Bahkan penafsiran kita. saya 1 kali 24 jam penafsiran kita seperti apa? Mas Haris tadi katakan seharusnya kalau ditangkap tanggal 1 Mei, surat perintahnya 30 April kan begitu ya Bang Haris. Betul. Ya? Betul ya? Nah, sementara kita keluarkan 24 April, ditangkapnya 1 Mei. Tapi tidak antara 24 April sampai dengan 1 Mei ini novel ditangkap terus. Ya kan? Surat bingung. perintahnya berlaku. Saya bingung. Oh tidak, kan surat perintahnya ditandatangani tanggal 24 April. Iya, berlaku 24 jam. Harusnya? Ya, 1 kali 24 jam itu. Artinya di atas tanggal 25 harus ada surat yang baru. Nah, Oke. ini penafsirannya, Oke. penafsirannya Kan ini berarti. yang dibilangnya seperti Iya. itu. Iya, 1 kali 24 Silakan juga jam itu dicek. dikeluarkannya penahanan atau tidak? Selain Bang Haris? selain cek di KUHAP, Pak Agus juga cek Ya. juga di Perkap nomor Ya. 14 tahun 2012. Baik, nanti kita yang akan mengatur lanjutkan. soal ini. Benarkah surat penangkapan untuk novel Baswedan ini sudah kadaluarsa? Usai jeda debat akan kembali saat lagi. Kita lanjutkan debat kembali. Saya mau ke Mas Haris. Ada bukan stereotip ya, ada indikasi kalau misalnya seorang dari penyidik KPK, entah itu dari pimpinan KPK, ketika tersangkut kasus hukum, langsung mengarah ke, oh ini kriminalisasi. Itu Enggak yang juga, terbangun. begini, khusus soal novel ya. 2012 kami juga dampingi novel. Persis dengan kasus fakta yang sama, tapi pasalnya berbeda. Dari waktu itu 2012 tidak pernah ada satu proses hukum. Kami menunggu-nunggu sebetulnya polisi ini mau apa, mau ngapain. Tidak pernah ada proses yang jalan dari polisi waktu itu terhadap novel. Jadi menurut saya kalau Pak Agus merasa bahwa atau melihat bahwa kalau terhadap orang di dalam KPK, pimpinan ataupun stafnya, lalu ada proses seolah-olah yang menolak, tidak. Menurut saya simpel aja begini. Untuk soal novel lebih gampang bahkan daripada pimpinan KPK. Novel bekerja melakukan penyidikan. Penyidikan yang dilakukan dalam KPK itu juga ada SOP dan segala tata kelola yang harus diterapkan. Dari soal itu menurut saya dikomunikasikan saja ke institusi KPK. Di sini ada Pak Abdullah kan, nanti Pak Abdullah bisa cerita juga lebih jauh karena beliau pernah menjadi penasehat. Oke. Jadi menurut saya itu hanya soal administrasi. Jika pemanggilan pertama novel dalam posisi sebagai penyidik sedang bekerja, maka polisi harusnya berkomunikasi. Di dalam Perkap nomor 12 ya, nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen
penyidikan tindak pidana, saya baca lengkapnya, itu diatur sampai puluhan surat menyurat yang harus dilakukan oleh pihak penyidik, dalam hal ini Polri, terhadap orang tersebut. Apabila terkait dengan hambatan-hambatan, maka disediakan forum komunikasi. Sudah dilakukan tidak Pak komunikasi itu dengan pihak KPK ketika Novel tidak datang di periksa pemanggilan? Ya, tentunya begini Mbak, dalam undang-undang juga kita patokannya pada undang-undang yang berlaku ya. Komunikasi itu pasti sering, ya kan. Tapi kan ini kalau bicara hukum kan tentunya juga ada tataran-tataran hukum yang harus juga kita pahami dan kita pedomani bersama, ya kan. Pada saat kita mengirimkan surat panggilan kepada pihak Novel, tentunya di situ dikatakan harus ada alasan yang sah untuk tidak memenuhi itu. Yang sah itu tentunya berdasarkan undang-undang, gitu kan. Ya tadi saya juga sudah katakan bahwa dalam proses, kalau dikatakan sedang melaksanakan tugas, bekerja di polisi, tidak ada menangani kasus itu satu kasus satu orang, pasti satu tim. Nah, alangkah baiknya, saya dipanggil polisi nih, daripada saya tidak datang, kamu lanjutkan dulu ya. Paling saya 1, 2, 3 jam lah, atau setengah hari lah saya melaksanakan ini dulu. Itu buktinya bahwa dia memenuhi. Jawaban dari pihak KPK seperti apa? Ketika memang komunikasi sudah dilakukan ke pihak KPK, lalu KPK menjawabnya seperti apa terkait dengan tugas yang diemban oleh si Novel? Sebentar Bapak-bapak, ini ada mahasiswa yang juga ingin bergabung. Silakan, dari mana? Namanya siapa? Nama saya Faiz, dari Universitas Indonesia. Jika kalau misalkan kita lihat dari sudut pandang orang awam, ketika tahun 2012, ketika Novel Baswedan sedang menyelidiki kasus simulator SIM, dan ketika waktu itu setelah beberapa saat dia menjadi tersangka, ya kan, tahun 2012. Nah, dan akhirnya tahun 2012 itu banyak yang pihak mendukung dia dengan kasus yang sebelumnya, dan itu tidak menjadi tahanan karena mereka itu tersebut. Dan ketika tahun ini mendapatkan tahanan juga setelah tahun 2015 KPK dan Polri menjadi memanas, ya kan. Dan di sini saya melihat ketika setelah para pemimpin KPK ditangkap, Abraham Samad, Bambang Wijayanto dan sebagainya, ini melihat peluangkah Polri melihat peluang untuk menangkap Novel Baswedan kembali? Gitu. Ada seperti ke arah sana yang dikasih Pak Agus, bisa ditanggapi? Ya tentunya terima kasih ya pertanyaan dari teman kita ini. Ini calon pemimpin bangsa ya. Ya dong, teman-teman yang di sini calon pemimpin bangsa kira-kira 20 tahun yang akan datang. Mudah-mudahan. Ya, amin. Amin. Ya. Bagi kami tidak ada istilah ataupun sesuatu hal apapun terkait siapapun ya, dalam proses penanganan perkara. Apabila ada laporan, kita lakukan mekanisme yang ada di dalam lingkungan kita. Mulai dari penerimaan laporan, terus langkah-langkah selanjutnya sampai dengan proses penyelidikan dan penyidikan dan seterusnya. Terkait dengan Novel, kasusnya bukan 2012 Mas, itu kejadiannya 2004. Ya, 2004. 2012 kita terima laporan dari keluarga korban. Ya, kita tangani. Pada saat itu memang juga memanas seperti yang kemarin-kemarin ini. Kita tunda. Nah, kemudian kita tindak lanjuti karena tahun 2016 sesuai dengan proses hukum yang ada, untuk tindak pidana yang diancam dengan hukuman di atas 3 tahun itu masa kedaluarsanya 12 tahun. Berarti kalau kasusnya 2004, tahun depan kedaluarsa, kami tidak akan bisa menangani lagi. Sementara pelapor nanti akan menuntutnya kepada polisi. Untuk itu kita berharap pihak Novel, ayo kita selesaikanlah. Nanti kita akan ketemu di pengadilan apakah polisi mengada-ada ataukah memang betul kejadiannya. Pak Agus, jadi yang saya tangkap ini kasusnya Novel masuk skala prioritas dalam penyelesaian kasusnya Polri. Penuntasannya Mbak. Tapi mungkin masih ada lagi Mbak yang terkait dengan 2 tadi, pimpinan KPK. Ya itu tadi, selama ada laporan kita akan tangani, akan tuntaskan. Ya. Jadi nggak benar ya kalau nunggu pimpinannya copot dulu baru Novelnya disikat, bukan begitu ya? Nggak ada Mbak, nggak ada. Pak Abdullah silakan tadi mau menanggapi. Jadi kalau Pak Agus bilang 2012 kasusnya, yang dimaksud adik mahasiswa itu adalah bahwa
Saudara Novel waktu Kasatgas kasus simulator dan Simulator SIM. menangkap seorang jenderal aktif dari Jenderal polisi. Bintang 2 saat itu Bintang ya. dua. Oke. Dan memang secara manusiawi kalau saya polisi juga tersinggung juga. Jenderal aktif saya ditangkap oleh seorang bawahan saya, penyidik KPK yang itu adalah penyidik Mabes Polri. Itu manusiawi sah-sah saja. Kalau misalnya 2016 dia habis masa waktunya, kenapa waktu 2012 mau ditangkap Novel di kantor KPK itu tidak diproses waktu itu, tunggu sampai 3 tahun kemudian? Itu question mark. Atau misalnya Pak Kapolri mengatakan bahwa diminta oleh kejaksaan supaya ini kemudian ditangani sehingga Mabes Polri menangani. Dicek di Kejaksaan Bengkulu, Kejaksaan Bengkulu belum menerima berkas apapun tentang kasus ini. Jadi pertanyaan adalah kejaksaan yang mana? Apa Kejaksaan Agung atau Bengkulu? Ini harus clear supaya masyarakat tidak tambah mencurigai ada persoalan. Baik. Siapa minta tanggapan Bang Nonton? Saya mau juga Pak PH Mahua agak fair. Baik di masa SBY maupun di masa Jokowi, ini presidennya gaduh terus. Gaduh terus, Pak. Jadi ini bukan cuma urusan polisi atau urusan Novel, ini kan urusannya sampai ke presiden. Makanya jadi perhatian juga bagi adik-adik kita. Karena itu saya kira, menurut saya, selalu saja muncul pertanyaan karena ada soal waktu. Karena ini dari 2004, 2012, mau habis 2016. Yang paling penting sekarang adalah, menurut saya, jangan ada intervensi lah, mau dari presiden kayak mau dari mana kayak polisi selesaikan tugasnya dan segera bawa ke pengadilan supaya tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan menurut saya. Nanti kita masuk ke masalah ini, tapi kita harus jeda dulu sebentar. Bu Hamidah juga akan bicara, usai jeda debat akan kembali saat lagi. Bung Johnson, bagaimana pernyataan presiden yang menurut Anda intervensi? Iya, yang presiden yang belakangan ini kan jelas ngomongnya, perintahkan. Kalau yang sebelumnya ya diam-diam tapi sebenarnya jalan gitu loh, sama aja ya. Tapi poin penting bagi kita adalah jangan sampai proses penyidikan yang mengandung unsur kekuasaan kehakiman ini diintervensi baik oleh presiden sekalipun, sehingga mengakibatkan polisi jadi serba salah. Walaupun secara tren waktu tadi Pak Mahua udah bilang bahwa ada posisi yang sangat dipertanyakan. Kalau begitu jangan makin diintervensi dong, justru harus makin didorong supaya dia bekerja independen, bekerja profesional, segera menyelesaikan kasus ini dan membawanya ke pengadilan gitu dong. Itu baru yang benar. Kalau ini disebut sebagai intervensi, Pak Abdullah dan Mas Haris? Begini, melihatnya saya tidak setuju dengan Bung Johnson. Melihatnya tidak satu sisi saja. Jika proses hukum dijalankan, saya ulang lagi ya, Novel Baswedan ada di garda terdepan untuk setuju dan menunggu-nunggu supaya proses hukum itu jalan. Tapi ketika proses hukum dijalankan dengan hukum acara yang gampangnya saya mau bilang berantakan, asal ini, asal itu, dan asal yang lain-lain, menyita barang anaknya, menggeledah istri dan lain-lain, menurut saya jangankan presiden, saya aja protes belum jadi presiden. Hukum acaranya berantakan. Kan Pak Haris ini kan orang hukum ya kan, Novel Baswedan juga orang hukum, ada mekanismenya. Ya kan, seperti yang selalu dikatakan kepada KPK, tempuh dong upaya hukum, gitu loh. Jangan bermain-main di media, kemudian lobby sana sini sehingga presiden sampai intervensi. Menurut saya juga nggak benar kalau cara-cara kayak gitu. Nah, kalau kita nggak lobby presiden. Bisa. Jadi menurut saya begini, protes secara hukum kita jalankan. Tadi didaftar di pra-peradilan. Tadi dari awal sudah kita sebutkan. Tetapi bahwa si kuasa hukum, para pengacara, para pembela sejak awal protes kan boleh. Karena itu haknya para orang yang dikenakan proses hukum. Dalam hal ini si Novel Baswedan. Termasuk para kuasa hukumnya juga tidak dapat akses. Tidak dapat akses tidak ke dapat akses. klien Jadi Anda. kalau mau dibilang bahwa orang biasa dibedakan sama para kuasa hukum atau orang yang ngerti hukum, saya mau ngambil yang para kuasa hukumnya dulu nih, para pengacaranya. Tidak dapat akses juga. Benar begitu Pak Agus? Jadi kalau soal protes nanti ke pra-peradilan pasti sudah didaftar. Kalau Pak Agus bilang nanti ada persidangannya, ayo. Novel juga bilang, ayo kita selesaikan. Ya. Kita juga mau selesaikan. Tetapi sejak pertama orang boleh dong protes. Masa nggak boleh? Ya boleh. Tapi kalau memang kalau benar di niatnya tengah proses menyelesaikan, hukumnya ada orang datang ditembak. dong. Sekarang begini, kalau gitu ada orang yang loh. kena proses pemidanaan yang dipaksakan,
tapi mati karena polisi. Ada banyak kasusnya. Bung Johnson juga pernah jadi pembela dalam soal itu. Iya, memang. Bagaimana kita protesnya kalau orang itu mati? Apakah harus jadi presiden atau harus nunggu jadi kuasa hukumnya? Kalau orang sudah mati, apa ada kuasa hukumnya? Masih bisa berlaku, bekerja. Tapi berarti kan nggak bisa gugur kuasa hukumnya. Oke. Jadi begini. Gimana coba? Bentar Bang, gantian. Ya, pada kesempatan ini mungkin Bang Haris termasuk salah satu dari tim penasihat hukum Novel Baswedan. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah ya. Nggak Kita dibayar. berharap pada malam ini juga Bang Haris berkomitmen kalau Novel Baswedan dipanggil dihadapkan ya Bang ya. Sejak 2012 kami tunggu surat dari Polri, tidak ada yang datang ke kami. Buktinya kemarin waktu kita panggil 2 kali nggak hadir. Dijawab kan? Loh, Kami bukan tidak hadir karena apa? Bukan mangkir, bukan dalam rangka menghilangkan Ya. barang bukti, bukan dalam rangka menyiapkan satu tindak pidana baru. Itu normatifnya Bang. Tidak Tapi alasannya seperti apa Bang? Waktu konkret, kita kita hadirkan. bisa buktikan. Tidak hadir. Nanti di pra-peradilan, Bapak juga siapkan juga pasukannya Siap. untuk membuktikan. Oke, nanti kita lihat di pra-peradilan bagaimana selanjutnya. Bu Hamidah dari Kompolnas, silakan. Kita memang harus menyampaikan kepada masyarakat bahwa penegakan hukum itu memang kewenangan kepolisian. Tetapi pihak kepolisian pun juga harus terbuka bahwa ada tindakan-tindakan kepolisian yang memang dirasakan tidak adil atau janggal. Ini memang membuka kesempatan yang cukup luas. Sebenarnya secara internal pun kritik terhadap tindakan kepolisian ini bisa disampaikan. Jadi tidak harus nunggu pra-peradilan karena kita ada was internal. Masalah apakah was internal ini memuaskan para pelapor saya juga nggak tahu ya. Karena selama ini juga biasanya ya cukup mengecewakan juga gitu. Nah terhadap Novel Baswedan masalahnya adalah kalau alasannya adalah bahwa ini kasusnya akan kadaluarsa lalu segera-segera ini kan saya juga jadi berpikir juga karena berapa ribu kasus yang akan kadaluarsa yang juga tidak diselesaikan ya. Saya punya satu kasus Jawa Barat tahun depan juga sudah daluarsa, tapi sampai sekarang kasus, Bu? juga ditonton kok. Tidak Berapa itu, ribu kasus gitu ya. coba bisa dikemukakan nggak? Jangan main tuduh aja Ya di sebentar depan Pak, publik. biar saya selesai Benar nggak dulu ribuan Pak. kasus gitu Nah loh. kemudian Hati-hati tentang loh. kasus Novel Baswedan sendiri, misalnya, Kompolnas bilang ribuan kenapa kasus, pada Novel Baswedan, oke lah misalnya tahun 2004 itu terjadi faktanya, ada penggunaan kekuatan yang berlebihan terhadap tersangka dalam bentuk kekerasan dan penganiayaan. Lalu siapa saja di sana begitu? Nah kalau polisi bisa mengungkap semuanya ini bukan hanya Novel Baswedan. Ini saya kira ini penegakan hukum yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Oke, silakan tanggapi Pak Agus. Jadi tidak hanya Novel Baswedan yang terlibat kasus itu, yang lain juga dan ada ribuan kasus yang menumpuk jadi katanya. Begini, ya. Kita sudah lakukan semua Ibu. Ya. Kompolnas merupakan salah satu pengawas eksternal kita, Kontras juga dan semua komponen bangsa ini. Kita sudah lakukan itu. P19 yang diberikan oleh jaksa penuntut umum kepada kita 2, yang satu rekonstruksi, yang satu pemeriksaan terhadap tersangka. Dalam hal ini yang kita tetapkan Novel Baswedan. Berarti kan yang lain sudah tidak ada masalah dalam kasus itu. Nah masalah siapa saja yang sudah diperiksa, sudah siapa saja, tentunya sudah melalui proses yang ada. Ya saya tidak hafal jumlahnya berapa, apa saja yang dilakukan, tidak hafal saya terus terang. Tapi Pak Agus, tadi Jaksa Agung membantah pernyataan Kapolri tentang Membantahnya permintaan gimana, Pak? dari kejaksaan itu. Ya. Tadi Jaksa Agung membantahnya. Bantahannya apa Pak? Bahwa tidak betul ada permintaan seperti itu dari Dari mana kejaksaan. Pak? Bapak bacanya? Pernyataan di media hari Saya ini, baca Jaksa Agung. di salah satu media tidak ada bantahan Bapak Jaksa Agung permintaan bahwa ini A, B, C, D, tidak ada. Kemudian Ya. Pak Agus kalau Pak alasannya Jaksa Agung bahwa hanya menyatakan bahwa itu urusannya polisi, tidak ada urusan dengan kejaksaan kalau masalah kedaluarsa. Betul itu. Ya, tapi saya Kita kira, yang punya saya kira kepentingan. kita harus hati-hati. Ini kan seolah-olah kepolisian ini sebagaimana Ibu Kompolnas bilang itu, ini kan udah kayak kuburan, tempat di mana banyak ribuan kasus katanya kedaluarsa. Hati-hati loh, karena ini publik melihat gitu loh. Kalau ribuan, Kompolnas punya datanya nggak ribuan. Jadi jangan harus sangat hati-hati. Kalau soal terbuka, bukan cuma polisi yang harus terbuka, semua penegak hukum juga harus terbuka, termasuk KPK menurut saya. Ya. Itu loh. betul Pak Johnson. Jadi saya mau tambahkan informasi buat Pak Johnson. Saya pribadi melapor di Polsek Bandara Surabaya 2006. Saya menangkap calo bandara itu. Kemudian Polsek. Kemudian saya proses laporan. Kemudian mereka itu juga dibuat laporan. Sekarang sudah 2015.
Jadi udah 9 tahun. Saya tidak dengar beritanya bagaimana ada itu. perkembangannya. Itu pengalaman pribadi saya. Nggak usah ribuan lah, satu aja lah. Satu aja lah, seperti ini. Ya, Satu. termasuk laporan kasus PKS juga kan nggak Iya, jalan. seperti itu. Kita juga semua tahu. Tapi Kasus jangan Munir, pimpinannya Pak Agus, Anton Carlian itu bekas penyidik. Kok dia sibuk bantah soal kasus novel, padahal dia ada beban harusnya menyelesaikan kasus Munir. Oke, intinya Jadi tetap dua, Pak. jadi pertanyaan, kenapa kasus Novel Baswedan jadi prioritas untuk diselesaikan? Usai jeda debat akan kembali untuk Anda. Oke, itu dari teman-teman mahasiswa yang kata Pak Agus tadi calon-calon pemimpin bangsa ya. Ya, silakan. Ada pertanyaan juga nih dari teman-teman mahasiswa. Dari mana? Saya Jehan dari Teknik Lingkungan Universitas Trisakti. Jihan. Jadi di sini saya bukan untuk bertanya, tapi hanya ingin memberikan sebuah statement. Oke. Menurut saya semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Sekalipun Novel Baswedan adalah seorang penyidik KPK, maka pada kasus ini saya sangat mensupport dan meminta kepada Polri untuk menyusut kasus ini hingga tuntas. Oke, Terima kasih. itu saja. Oke, ini ada dukungan nih buat polisi. Katanya ini kasus yang harus ditangani, tidak melihat pandang bulu, ada equality Kalau before the perlu law. besok sidangnya silakan. Kan berkasnya nggak lengkap, itu masalahnya. Kalau besok pagi bisa sidang kita. gugur dong pra peradilan. Nggak apa-apa, ya kan? Masalahnya kan yang kita protes, hukum acaranya nggak dijalankan, syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Gitu. Jadi begitu saja Pak Haris, Mak Enggi. Kita memberi kesempatan kepada Polri melaksanakan prinsip hukum bahwa semua seperti katakan Ade Masud tadi, semua orang depan hukum sama. Ya. Jadi apakah itu Novel, apakah Presiden Jokowi, apakah siapa saja, kemudian mungkin bulan depan itu Polri memproses BG yang jelas menurut statusnya sekarang itu masih status tersangka. Oke. Sehingga begitu ketahuan bahwa Polri itu fair, proses BG diproses seperti itu. Nah, kalau proses Novel itu diselesaikan, maka kemudian bisa selesai meskipun keluarga korban itu sudah menyatakan kami sudah lupakan, jangan lagi dibuka luka lama. Itu. Nah, tapi ternyata kemudian dari pihak Mabes Polri bahwa tuntutan dari korban, sementara menurut keluarga korban kami sudah lupakan. Jadi mana yang betul ini? Oke, korban yang mana itu Pak Agus katanya? Ya, sebelum saya jawab itu, tadi saya kembali lagi nih kasus Pak BG disampaikan oleh Pak Abdullah. Ya, kasus Pak BG itu sudah dinyatakan clear oleh pengadilan. Oh maaf Pak, Dalam ini kesalahpahaman. dulu dong. Saya Putusan kan pra ngomong. peradilan itu tidak menyatakan bahwa BG tidak korupsi, Pak, hanya mengatakan KPK Iya. tidak punya domain menangani Betul, kasus baik. BG. Kan saya belum Sebentar. selesai ngomongnya. Baik, Sabar sebentar, dulu Pak Abdullah. Ya. Sabar dulu. Ya, sabar gitu kan. Tadi Pak Abdullah waktu mengatakan Pak BG saya tidak menanggapi. Saya hormati Bapak selesai dulu. Ya, silakan. Sekarang biarkan saya selesai dulu kan gitu. Jadi fair. Ini kan walaupun debat ini tidak ada hasilnya, jangan jadi debat kusir kan gitu. Monggo Pak Harus Agus fair silakan. juga gitu. Waktunya Maksudnya kita begini. terbatas durasi Pak, boleh Ya, cepat. Iya. Jadi gini, ya kalau nggak dibantah-bantah kan jadi lama. Jadi gini, Silakan. kasus Pak BG, ya itu ditangani KPK. Akhirnya pihak Pak BG melakukan pengajukan pra peradilan, dinyatakan permohonan dikabulkan. Ya. Sekarang oleh KPK berkas dilimpahkan ke kejaksaan, kejaksaan melimpahkan kepada Polri. Saat ini kita masih akan melakukan gelar, menunjukkan bahwa kita fair itu. Oke. Kita akan gelar kasus itu, memanggil semua pihak, pengacara, pihak ahli hukum, kemudian KPK, kejaksaan. Kasus apa ini? Apakah ini nanti akan ditindaklanjuti atau dilanjutkan ataukah seperti apa? Karena data yang kita miliki terkait dengan apa yang ditemukan oleh KPK sesuai dengan LHA PPATK pada tahun 2006 itu disampaikan, kita sudah jawab pada tahun 2010 Baik, bahwa baik. itu tidak ada masalah. Baik. Nah, kalau misalnya itu Bagus, kita kembali ke fair. topik. Ya, itu Ya. sudah janji Polri ya. Saya setuju, Janji saya Polri setuju. itu akan Fair, diproses, digelar harus perkara diawasi. nanti. Iya, Harus setuju. diawasi. Loh, termasuk Oke. Pak Johnson juga awasi. Nah, kembali ke pertanyaan Pak Abdullah, ini korban yang mana melapor? Karena menurutnya korban sudah memaafkan. Jadi begini Mbak, kasus yang disangkakan 351 ayat 2 ya, itu ancaman hukumannya di atas 5 tahun, itu juga bukan delik aduan. Jadi delik murni ya, atau mungkin delik umum lah. Jadi
Misalnya pun kalau ada pelapor mencabut, ya nggak bisa. Ya, namanya delik murni itu tidak bisa dicabut. Kita ketemulah nanti pencabutan kalaupun nanti menjadi bahan pertimbangan hakim untuk membuat keputusannya. Nah, sehingga kalau kasus ini sudah berjalan, ya, kasus yang sedang kita tangani terkait dengan Novel Baswedan ini, itu kita tunggu saja nanti pada saat proses peradilan itu seperti apa perjalanannya. Apakah penyidikan Polri ini dinyatakan benar ataukah nanti dinyatakan tidak benar. Termasuk juga apa yang dilakukan oleh Bang Haris dan kawan-kawan akan mengajukan tuntutan pra peradilan. Ya kita siap saja. Ya kan, manakala nanti ada panggilan sepanjang tidak ada kegiatan lain pasti tim pengacara penyidik akan menghadiri. Intinya akan tunggu proses pra peradilan ya. Kita akan lanjutkan debat usai jeda saat lagi. Tetap bersama kami. Debat saya lanjutkan, Bu Hamidah, apa catatan Kompolnas dari kasus ini? Ya, yang pertama sebenarnya Kompolnas sangat support gitu dengan upaya kepolisian untuk mengusut kasus ini sampai tuntas. Tetapi tadi saya katakan jangan berhenti pada seseorang untuk menghilangkan motif, karena saya tahu bahwa itu tidak akan terjadi hanya pada seseorang gitu, pada Novel Baswedan maksudnya. Pasti ada pihak lain yang terlibat. Kemudian yang kedua, hubungan KPK dengan Polri ini saya berharap jangan seperti sebuah danau di Jambi. Ya, dendam tak sudah namanya. Jadi giliran gitu ya. Jadi tahun ini mungkin Polri, besok lagi KPK, terus menerus. Harus ada upaya ini dari Kapolri untuk segera mengakhiri dengan melakukan sinergi entah model apa. Yang ketiga, penegakan hukum ini betul mandiri, independen mandiri. Tetapi kalau tidak koreksi juga berbahaya. Karena 90% ketidakpuasan masyarakat ada di bidang reserse. Oke, terima kasih Pak Agus. Katanya jangan seperti sungai di Jambi, dendam tak sudah gitu. Ya, terima kasih Bu Hamidah. Susah nih ngelawan perempuan nih Mbak jadinya. Nggak perlu dilawan Pak. Tapi dalam artian begini Bu Hamidah, terima kasih supportnya. Beliau-beliau yang ada di Kompolnas, kita terima kasih, kita selalu dikoreksi, diberi masukan, dikritik. Tapi juga tentunya kita berharap dukungan seperti tadi yang Ibu sampaikan itu terus kami terima. Kami tidak akan pernah mengkriminalisasi ataupun melakukan tindakan di luar ketentuan yang berlaku. Ya, termasuk juga kalau dikatakan seperti dendam, kami tidak pernah dendam dengan KPK. Apa yang kami dendamkan dengan KPK? Terus terang, KPK itu kalau tidak ada polisi habis. Nah, oke. Ya, Mbak, enggak, tunggu dulu Mbak, biar tuntas gitu kan. Dalam artian karena penyidiknya kan polisi di situ ya Pak. Betul, ya. betul. Nah, betul, itu. bagus. Jadi tidak ada Pak antara KPK dan Polri, kita solid, sama-sama punya komitmen berantas korupsi. Baik. Nah, kalau orang-orang yang ada di dalamnya bermasalah, kita proses juga. Baik, Pak Agus, silakan, Pak Jadi saya garis bawahi pernyataan Pak Agus itu bahwa penyidik KPK pada umumnya dari Polri. kepolisian. Saudara Novel ini masuk KPK tahun 2007 menjadi penyidik KPK. Itu berdasarkan surat dari Mabes Polri. Artinya bahwa Novel di depan mata Mabes Polri the best, salah seorang the best. Berarti kasus 2004 itu sudah selesai dong ceritanya. Karena Mabes Polri merekomendasikan Novel masuk jadi penyidik KPK. Nah, ini yang jadi persoalan adalah kenapa tiba-tiba Novel dianggap sebagai musuh. Padahal mestinya Mabes Polri bangga ada penyidik KPK seperti Novel yang betul-betul waktu Pak Agus, waktu dia mau berhenti dari polisi, saya ingatkan dia, Anda itu calon jenderal. Pikir baik-baik. Saya sudah putusan Pak. Itu soal integritas saya. Itu kan luar biasa sudah Novel seperti itu. Jadi itu barangkali seperti dikatakan oleh Kompolnas tadi, koreksi seluruhnya, baik KPK, kepolisian, kejaksaan, sehingga rekomendasi saya itu adalah supaya tidak terjadi pergesekan Ibu Hamidah sampai dunia kiamat antara polisi, kejaksaan dan KPK. Kasus korupsi hanya ditangani oleh KPK. Kepolisian dan kejaksaan menangani pidana umum saja. Maka selesai persoalan. Saya kira kita harus konsisten dan mendorong serta mendidik rakyat, juga diri kita sendiri, supaya kita menahan diri agar jangan mengintervensi, apalagi dia pimpinan negara seperti presiden. Saya kira kita harus mengawasi kerja dari aparat penegak hukum kita, supaya dia jangan menjadi kuburan peti es kasus Matius atau Markus, jadi sarangnya Markus, ya kan? Nah, karena itu menurut saya seluruh upaya hukum, atau kalau ada kesalahan-kesalahan, mari kita tempuh upaya hukum. Jangan kita bermain-main politik sehingga kita bisa mundur
apa yang kita sudah capai bisa menjadi lebih maju dan lebih radikal lagi. Baik. Jangan bermain-main politik katanya. Saya mau begini deh, ada banyak kasus ya. Mungkin Pak Johnson keberatan kalau saya bilang banyak, tapi dari teman-teman aktivis advokasi tanah ada lebih dari 30 kasus dikriminalkan oleh polisi. Kalau perusahaan yang melakukan pengaduan ke polisi, polisi cepat bekerja. Kalau masyarakat adat yang melapor tidak bekerja. Ada aktivis lingkungan juga dikriminalkan. Jadi ada banyak kasus yang saya pikir saya bisa bilang bahwa memidanakan orang secara paksa, prosedurnya dipotong habis-habisan, buktinya dibikin manipulasi. Ini saya pikir sudah jadi pola kerja dari banyak polisi di lapangan. Meskipun ada juga polisi baik kayak Pak Agus gini kan. Itu tuduhan yang serius tuh ya. Nah, jadi menurut saya mau bilang bahwa sudah saatnya masyarakat supaya lebih aktif lagi, jangan takut berhadapan dengan polisi. Ada banyak aturan perundang-undangan yang kita harus pakai untuk mempertanyakan apa kerjanya polisi. Baik. Nah, itu kita harus dengan dekat, jangan lagi mengandalkan Kompolnas, Komnas HAM, KPK. Rakyat sendiri yang harus mengawasi. Baik, mudah-mudahan polisi itu semuanya lebih mawas, lebih waspada dan lebih kritis. Tapi apapun itu, semua warga masyarakat sama di mata hukum. Akan lebih baik lagi jika proses hukum itu dijalankan dengan transparan. Demikian debat malam hari ini. Saya Dwi Anggia, selamat malam. Sampai jumpa.